Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rekan-rekan, a'azanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian manasik haji dari kitab Manasikul Haji wal Umrah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas pasal yang kedua, Al-Faslu Tsani fi Syurutil Haji. Pasal yang kedua, keterangan seputar syarat-syarat ibadah haji. Ini yang insyaallah akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Syekh mengatakan rahimahullah, inna syariatal islamiyyata ja'at min ladun hakimin khabir. Sungguhnya syariat Islam itu datang dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. La yusra'u minha illa ma kana muwafiqan lil hikmah. Tidak disyariatkan ya darinya melainkan yang sesuai dengan hikmah. Wa mutabiqan lil adli, dan sesuai dengan keadilan. Lidzalika, karena itu, kanatil wajibat wal faraidu la talzamul khalqa illa bi syurutin mar'iyatin yalzamu wujuduha hatta yakuna farduha waqi'an mawqi'ahu. Maka itu wajib-wajib ya, hal-hal yang wajib atau hal-hal yang fardu tidak wajib dilakukan oleh hamba kecuali dengan adanya syarat-syarat yang perlu diperhatikan, yang harus ada ya, sehingga hal tersebut akan sesuai dengan kewajiban dan sesuai dengan tempatnya ya, jadi tidak asal-asalan, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, disebut dengan syarat-syarat tersebut. Lalu seperti apakah atau apa sajakah syarat dari ibadah haji itu? Famin dzalika, dan diantara hal itu ya, diantara dari syariat Islam tersebut, faridatul hajj, yaitu seputar syarat seputar ibadah haji. La takunu fardan 'alal ibad illa bisyurut ya, tidak diwajibkan atas hamba kecuali apabila dilengkapi, disempurnakan syarat-syaratnya ya, jadi tidak asal-asalan, semuanya ada aturannya, termasuk ibadah haji, apalagi ini adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Nah, maka jelas aturannya. Nah, untuk bisa mengerjakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa saja? Beliau kemudian mensyarah, asyartul awwalu, syarat yang pertama, an yakuna musliman ya, bahwa orang yang mengerjakannya harus muslim. Bimakna, maksudnya annal kafira la yajibu alaihi al-hajju qabla al-islam, bahwasanya seorang kafir itu tidak wajib haji sebelum dia masuk Islam, sebelum Islam. Wa inna ma na'muru bil islami awwalan ya, yang ada adalah kita menyuruhnya untuk masuk Islam terlebih dahulu ya. Kita perintahkan untuk masuk Islam terlebih dahulu. Tsumma ba'da dzalika na'muruhu bi faraidil Islam. Kemudian setelah itu baru kita suruh dia untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Li'anna syara'i'a la tuqbalu illa bil Islam. Karena syariat-syariat yang ada itu tidak akan diterima kecuali dengan adanya Islam ya. Jadi syarat mutlak ibadah diterima adalah seorang itu harus masuk Islam, harus muslim, harus mukmin ya. Ini syarat mutlak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah taala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menghalangi untuk diterima dari mereka nafkah atau infak mereka,
melainkan karena mereka itu kufur pada Allah, kafir pada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kafir pada Allah dan Rasulnya maka tidak diterima. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak mengerjakan salat melainkan dalam keadaan bermalas-malasan. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Tidaklah mereka mengeluarkan infak, ya, membelanjakan hartanya melainkan mereka membenci, tidak suka dengan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan, ya, tidak diterima, ya, karena kufur, karena kekafiran pada Allah dan Rasulnya. Sehingga syarat yang pertama adalah harus Islam, ya, ini syarat mutlak. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bercerita bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, pernah mengutus rombongan, mengutus beliau, yaitu mengutus Abu Hurairah bersama rombongan pada saat musim haji yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat Abu Bakar menjadi pemimpin pada saat itu, ya, pemimpin utusan, untuk berseru, ya, bahwa setelah tahun ini tidak boleh seorang musyrik berhaji dan tidak boleh orang tawaf dalam keadaan telanjang. Itu pada tahun ke-9 Hijriah, ya, pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun depannya kemudian baru Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji, Makkah sudah apa? Bersih, ya, dari ritual-ritual kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, jadi intinya yang pertama harus dalam keadaan Islam. Tidak Islam tidak ada syariat haji. Yang wajib pertama baginya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Baik, yang kedua, asyartu tsani, syarat yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Fal majnun la yajibu alaihi al-hajj. Orang gila tidak wajib haji, wala yasih, dan tidak sah. Ya, tidak sah. Wala yasih minhu li'anna al-hajj la budda fihi min niyyah wa qasdin. Karena haji itu harus ada niat dan harus ada niat, ya. Wala yumkinu wujudu dzalika minal majnun, dan tidak mungkin orang gila itu mengadakan niat, ya. Orang gila tidak bisa niat, ya. Makanya tidak ada kewajiban haji dan tidak sah haji darinya. Ini yang kedua, muslim berakal. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga adalah al-bulugh, baligh. Wa yahsulul bulugh fi dzukur bi wahidin min umurin tsalatsa, dan masa baligh, ya, pada laki-laki itu diketahui dengan salah satu dari 3 perkara berikut. Ya, antum tahu baligh. Apa arti baligh, ikhwas sekalian? Ana pernah sampaikan dulu apa arti baligh. Balik itu adalah marhalah, masa, fase, batasan usia atau batasan, ya, tidak harus usia, batasan yang mana ketika dia sampai pada masa tersebut, ya, dosa-dosanya akan dicatat, ya, dosa-dosanya akan dicatat. Dia terkena beban syariat di situ, ya. Kalau untuk sah ibadah sebelum balik pun ibadah sah, ya. Anak kecil berhaji boleh tidak? Boleh. Bagi orang tuanya pahala, ya. Tapi, ya, belum wajib baginya, ya. Dan ketika dia mengerjakan meskipun belum balik, sah. Nah, itu hakikat dari balik, ya. Seorang sampai pada fase atau apa kita katakan fase, ya, jenjang dia dosa-dosanya dicatat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui balik itu? Dengan salah satu dari 3 perkara. Ini untuk laki-laki. Yang pertama al-inzal, yaitu inzalul mani, yaitu dengan mengeluarkan, maksudnya mengeluarkan mani. Liqaulihi ta'ala, dan ini adalah firman Allah Ta'ala, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladziina min qablikum. Surat apa? Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, al-hulum. Al-hulum ini diartikan kalau di terjemahan sampai umur biasa, sampai umur dewasa. Ya. Maksudnya di sini al-hulum itu adalah al-ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi basah, keluar mani, ya. Falyasta'dhinu, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Nah, ini maksudnya berarti kalau sudah baligh, ya, tidak asal-asalan untuk menemui orang tuanya. Ada apa? Suaranya nggak ada. Suaranya kecil. Yang satunya nggak nyala, yang itu. Coba ditanyakan. Kan ada 2 di ibu-ibu ya. Disampaikan mereka coba. Kalau sudah baligh, nah ini anak-anak, kalau sudah baligh tidak boleh asal masuk ke kamar orang tua tanpa izin, tidak, ya. Tapi izin, ketok pintu, tok tok tok. Nah, itu adabnya, ya. Apalagi kalau kita lihat ayat sebelumnya, nah ini sebelumnya penjelasan tentang itu, ya. Ada 3 penjelasan khususnya pada 3 waktu: sebelum fajar, ya, kemudian di siang hari, dan setelah sholat isya. Ya, sebelum fajar, di siang hari, ya, di siang hari ketika istirahat siang hari, kemudian apa? Setelah isya. Nah, itu 3 waktu. Yang mana kalau anak-anak mau menemui orang tuanya di kamar, ya, maka hendaknya apa? Minta izin terlebih dahulu, tok pintunya, tok tok tok, ya, panggil abi, umi. Nah, caranya seperti itu. Ini telah dijelaskan oleh syariat. Karena mereka sudah apa? Baligh, ya, sudah baligh. Wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, ya. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang muhtalim. Maksudnya sudah baligh, sudah mimpi basah, masih sudah baligh. Muttafaqun alaihi, ya. Muhtalim al-hulum ini maksudnya apa? Mimpi basah atau keluar mani. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nabatu sya'ril 'anati, tumbuhnya bulu atau rambut kemaluan. Dan yang dimaksud di sini adalah wa huwa sya'rul khashinu yanbutu haulal qubuli, ya, adalah rambut yang keras, yang kaku, yang tumbuh di sekitar kubul, ya, sekitar kubul kemaluan. Liqauli Atiyah al-Quradi radhiyallahu anhu, ini sesuai dengan ucapan Atiyah al-Quradi, sahabat mulia radhiyallahu anhu, yang mengatakan, uridna ala nabi sallallahu alaihi wasallam yauma quraidah faman kana muhtaliman aw anbata anatahu qutila wa man la turika. Kami diperlihatkan, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Quraidah, pada hari perang melawan Quraidah, ya, ketika mereka berkhianat. Akhirnya kemudian mereka dikumpulkan dan dilihat satu-satu. Faman kana muhtaliman, siapa yang sudah balik,
au anbata anatahu, ya, siapa yang sudah balik atau sudah tumbuh rambut atau bulu kemaluannya, maka dibunuh, balasannya dibunuh. Wa man la turika, dan yang tidak maka dibiarkan, yang belum balik maka dibiarkan. Nah, ini berarti ya, dari sini kita tahu di antara tanda seorang sampai balik adalah tumbuh rambut kemaluan, ya, rambut yang kasar, yang sudah keras, ya, bukan rambut yang masih seperti bulu tipis-tipis lembut, tidak, ya. Ini ilmu yang penting untuk kita ketahui. Kemudian yang ketiga, tamamu 15 sanah, sempurna 15 tahun. Perhitungannya dengan miladi atau hijri? Hijri, tentu saja hijri, ya. Jadi kalau belum mimpi basah, kemudian juga belum tumbuh rambut kemaluan, maka sampai 15 tahun. Ketika sudah 15 tahun dengan hitungan hijriyah, maka sudah dihukumi balik. Di qauli Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, dalilnya adalah ucapan Abdullah bin Umar, "Uridtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa ana ibnu 14 sanah falam yujizni." Ya, aku diperlihatkan, ya, didatangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud, ya, sementara aku masih berumur 14 tahun, ya, dan beliau tidak membolehkan aku. Tidak boleh perang, tidak boleh pergi perang Uhud karena masih berapa tahun? 14 tahun. Zad al-Baihaqi wa Ibnu Hibban. Kemudian al-Imam al-Baihaqi dan Ibnu Hibban rahimahumullah mengatakan, memberi tambahan, walam yarani balagtu, beliau tidak melihatku, memandangku sudah balik, ya, jadi karena belum balik tidak diperbolehkan. Wa uridtu alaihi yaumal khandaq wa ana ibnu 15 sana fa ajazani. Ya, kemudian akhirnya aku diperlihatkan kembali pada beliau sallallahu alaihi wasallam pada perang Khandaq, perang Ahzab, sementara aku sudah berumur 15 tahun, baru beliau membolehkan aku untuk ikut perang Khandaq. Nah, ini dari sini kemudian, ya, qala Nafi', seorang tabi'in yang bernama Nafi' mengatakan, faqadimtu ala Umar bin Abdul Aziz, ya, wa huwa khalifah. Lalu aku pernah datang kepada Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah pada saat itu. Fahaddatsuhul hadits, lalu aku menyampaikan hadis tersebut kepada beliau. Faqala, kemudian beliau mengatakan, inna hadzal had, sesungguhnya batasan ini bainas shaghir wal kabir, adalah batasan antara anak kecil dan orang dewasa. Wa kataba li ummalihi an yafridu, yakni minal ata' liman balagha 15 sanah. Ya, akhirnya kemudian beliau menulis, ya, kepada para pekerja beliau, ya, untuk mewajibkan, ya, wallahu alam ini masalah apa, perlu dibaca lagi, ya, perinciannya, untuk diwajibkan pemberian, ya, bagi orang yang sudah sampai usia 15 tahun. Rawahul Bukhari, ya. Fokus kita adalah kepada usia 15, dan itu sebagai batasan orang itu masih muda atau sudah dewasa, ya. Ini adalah batasan balik atau belum balik, 15 tahun. Nah, itu untuk laki-laki. Wa yahsulul bulugh fil inath bima yahsulu bihil bulugh fil dzukur, ya. Adapun untuk perempuan, ya, balik pada perempuan, ya, itu diketahui sebagaimana tanda balik pada laki-laki. Wa ziyadatu amrin rabi', namun ada satu tambahan lagi, ya. Apa satu tambah lagi? Wahwal haid, yaitu haid. Famata hadat faqad balagat wa in lam tablugh 10 sinin. Ya, kapan wanita itu, kapan anak itu dia haid, maka dia baligh, ya, meskipun dia belum sampai 10 tahun, ya. Kok ada tamu tak diundang ini? Tadi enggak ada ini. Ada lalat. Nah, ini ikhwas sekalian, ya, bagi orang yang balik, ya. Jadi syarat yang ketiga adalah balik. Fala yajibul hajj 'ala man dunal bulugh li shighari sinnihi, maka tidak wajib haji bagi orang yang belum balik, ya, karena dia terhitung masih kecil. Wa adami tahammulihi a'ba al-wajib ghaliba,
dan secara umum dia tidak akan mampu untuk menanggung beban ya kewajiban ya. Secara umum anak kecil belum paham masalah itu ya, sehingga tidak ada kewajiban. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ada sabda dari Nabi, rafi'al qalam an thalatha, pena catatan amal itu akan diangkat dari 3 golongan orang. Anin naimi hatta yasayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anis saghiri hatta yakbur, dan dari anak kecil sampai dia dewasa ya, dalam sebuah riwayat hatta yahtalima, sampai dia balik ya, sampai dia mimpi basah, maksudnya sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yufiq, dan dari orang yang gila sampai dia kembali sadar. Nah, ini diangkat, tidak ada catatan kebaikan atau keburukannya, diangkat secara khusus untuk catatan keburukannya ya, secara khusus untuk catatan keburukannya. Kalau amal baiknya ya untuk anak kecil maka ditulis ya, maka dia mendapatkan pahala insyaallah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim ya. Saya kira jelas ya perkara ini, tapi beliau memberikan tambahan yang kepada kita untuk riwayat-riwayat untuk tahu seperti apakah balik itu ya. Taib, lakin akan tetapi yasihul hajju minas saghir alladhi lam yablugh li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akan tapi haji yang dilakukan oleh anak kecil itu sah ya, meskipun dia belum balik, karena ada hadis dari Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban birrauha, yang pernah Rasulullah itu bertemu dengan sekumpulan orang di tempat namanya Ar-Rauha ya, ismu maudhi, ini nama suatu tempat. Faqala, kemudian beliau bertanya, manil qaum, siapakah kalian, siapakah kaum ini? Qalu al-muslimun, kami adalah kaum muslimin. Faqulu man anta, mereka bertanya, siapakah anda? Qala, kemudian beliau menjawab, Rasulullah, saya adalah Rasulullah ya. Farafat ilaihim imra'atun sabiyan faqalat, lalu ada seorang wanita yang mengangkat anaknya, anak kecil ya. Faqalat, kemudian ditanya, ali hadza hajjun, wahai Rasulullah, apakah anak ini boleh berhaji, ada haji? Qala na'am, iya bisa, boleh ya. Walaki ajrun, dan bagi anti pahala. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi anak kecil sah hajinya, umrahnya sah. Kalau anak kecil melakukan kesalahan bagaimana? Kembali ke hadis yang tadi di atas, tidak dicatat ya, tapi diajarin, kita ajarin, kalau sudah paham ya kita ajarin untuk meninggalkan ya. Nah, di sini diterangkan oleh beliau, wa idza athbata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-sabi hajjan thabata jami'u muqtadiyati hadzal hajj, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menetapkan bahwasanya anak kecil itu ada haji ya, sah hajinya, maka menetapkan adanya haji, maka segala hal yang berkaitan dengan masalah haji ya itu pun ditetapkan juga. Kemudian fal yujannab jami' ma yajtanibul muhrim al-kabir min mahdhuratil ihram, makanya hendaknya anak itu dijauhkan, berusaha untuk dijauhkan dari segala yang harus dijauhi oleh seorang yang muhrim, orang dewasa yang muhrim atau yang berihram, min mahdhuratil ihram, dari hal-hal yang merupakan larangan-larangan berihram. Illa anna amdahu khata', hanya saja kesengajaan anak kecil itu terhitung tetap sebagai kesalahan. Fa idza fa'ala syai'an min mahdhuratil ihram fala fidyata 'alaihi wala 'ala walihi, sekiranya dia melakukan salah satu dari larangan ihram maka tidak ada fidyah, baik atasnya atau atas walinya atau orang tuanya. Jadi tidak ada kewajiban apa-apa ya, tidak berdosa dan tidak ada kewajiban apa-apa, hanya saja dikasih tahu ya, dikasih tahu, dihindarkan. Contohnya mungkin anak ikut umrah kemudian dia mainan gunting ya, kita tahulah anak-anak tergantung usia ya, anak 6-7 tahun mainan gunting, 10 tahun kan bisa juga main-main dia lebih bagus lagi ya. Nah ini gunting-gunting biasanya buat gunting kertas dan seterusnya, tapi dia ternyata gunting kuku, boleh enggak saat ihram? Tidak boleh. Tidak boleh, diambil sama orang tuanya. Jangan mainan gunting, jangan buat gunting kuku. Kalau gunting kertas boleh ya. Tapi ternyata dia, orang tuanya pergi gunting kuku, orang tuanya balik ada kuku diguntingin ya, tidak apa-apa, maksudnya tidak berdosa dan tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi orang tuanya hendaknya terus mengontrolnya, paham ya? Hajinya sah, tetap sah.
Taib. Syarat yang keberapa tadi? Ketiga. Muslim, berakal, balik. Asyartur rabi', syarat yang keempat, al-hurriyah, merdeka. Fala yajibul hajju ala mamlukin li adam sita'atihi. Tidak ada kewajiban haji bagi hamba sahaya, bagi budak belian, ya, karena dia terhitung tidak ada istita'ah, tidak ada kemampuan. Kalau dia diajak berhaji, hajinya sah tidak? Sah, tetap sah. Ya. Sebagaimana anak kecil tadi ketika berhaji, hajinya tetap sah. Kalau orang gila sah tidak? Tidak, karena tidak ada niat. Sebagaimana orang kafir, itu berarti syarat wajib. Syarat wajib dan syarat sah, ya. Islam dan berakal itu syarat wajib dan syarat sah. Adapun kalau anak kecil, ya, anak kecil balik dan merdeka tadi adalah syarat wajib dan syarat mencukupi. Ya. Maksudnya ketika anak kecil berhaji, seorang budak berhaji, ya, mencukupi hajinya. Tapi, ya, dan sah juga. Tapi kalau anak itu nanti dewasa dan orang yang budak tadi dia dimerdekakan, tetap harus mengerjakan ibadah haji lagi, ya, mencukupi hajinya, tapi tidak sah sebagai haji Islam, ya. Mungkin di antara antum ada yang membawa anak kecil, ya, berapa tahun? 10 tahun belum balik haji, ya, ketika sudah 15 tahun wajib berhaji, ya, hajinya sah, ya, tapi bukan haji Islam. Paham, ya? Taib. Yang terakhir, asyartul khamis, syarat yang kelima, al-istita'ah, kemampuan, bil mal wal badan, dengan harta dan badan. Bi an yakuna indahum malun yatamakkanu bihi minal hajji dhahaban wa iyaban wa nafaqatun. Ya, maksudnya harta di sini, ya, dia memiliki harta yang dengannya dia bisa pergi haji, pulang pergi, ya, dan dia memiliki nafkah juga, ya, selama perjalanan. Anggap saja kalau antum dari sini bisa buat beli ongkos bis, ya, mampu buat di sana juga nanti nafkah atau kebutuhan selama di sana juga mencukupi, ya. Wa yakunu hadzal mal fadlan an qada'i duyun wa nafaqat al-wajib alaihi. Dan harta tersebut itu lebih dari, ya, lebih untuk seperti kalau dia punya utang, ya, utangnya diselesaikan dulu, atau mungkin lebih dari nafkah yang wajib atasnya. Kalau dia berhaji sendirian meninggalkan keluarga, maka keluarganya harus diurusi semuanya, nafkahnya dari awal sampai akhir, dari dia mau pergi sampai kembali lagi tertutupi semuanya, ya, tidak boleh terlunta, tidak boleh ditelantarkan. Kalau dia punya utang, bayar dulu utangnya. Tapi tidak mengapa orang berhaji meskipun dia punya utang, karena bayarnya, contohnya apa? Nyicil, ya. Contohnya bayarnya nyicil. Atau bisa jadi seorang dia tidak punya uang lebih, tapi bulan depan punya uang lebih. Contohnya mungkin di antara antum ada yang gajinya 40.000. Amin. Ngimpi, Mas. 40.000 real, ya. Sedikit atau banyak itu? Kurang nggak? 40.000 real. Haji paling mahal sekarang tahun ini anggap saja berapa? Anggap saja 15 lah, ya. Sama ini itunya jadi 16, ya. Tapi pas sekarang ini atau sebulan sebelum berangkat, kalau di sini kan antum tahu sendiri, nggak perlu menunggu berapa tahun, ya. Tahun itu bisa berangkat langsung kalau memang dia ada kesempatan untuk ini berhaji, ya. Dia nggak punya uang, tapi setelah pulang dia dapat gaji, ya, boleh nggak berutang? Saya utang sama antum dong berapa? 15.000. Wih, banyak utang, ya. Gaji saya 40.000, bro, ya. Lu berapa? Nggak apa-apa, ya. Nah, jadi boleh, tidak mengapa dia berhutang untuk berhaji, karena dia mampu, terhitung mampu, ya. Hanya saja pas saat itu dia tidak memiliki uang, ya. Boleh,
tidak mengapa. Atau dia hutangnya itu bayarnya nyicil, ya, boleh. Wa fadlan 'anil hawaij allati yahtajuha minal mat'am wal mashrab wal malbas wal mankah wal maskan wa muta'alliqatihi wa ma yahtaju ilaihi min markub wa kutubi ilmin wa ghairiha. Ya, demikian pula ya, nafkahnya itu atau semua itu melebihi dari kebutuhannya sehari-hari, makan, minum, pakaian. Mankah ini pernikahan. Wallahu alam, enggak pahami maksudnya apa di sini. Berkaitan dengan mungkin keluarga, ya, maskan, tempat tinggal, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, ya, seperti kendaraan, ya, kitab-kitab atau buku-buku yang dibutuhkan dan selainnya. Intinya lebih dari kebutuhan yang dia butuhkan, dari kebutuhan sehari-hari. Kalau ada lebih, ya, maka silakan berhaji. Berarti dia wajib mengerjakan haji, ya, berarti dia punya istita'ah. Liqauli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, bagi Allah atas manusia wajib mengerjakan haji, ya, bagi orang yang memiliki istita'ah, kemampuan. Ya. Harta yang beliau singgung di sini hanya harta, ya. Untuk badan berarti apa? Sehat, ya. Dia harus sehat. Kalau dia tidak bisa jalan berarti ada teman yang membimbing. Repotnya sebagian jamaah haji yang dari Indonesia itu biasanya daftarnya sekarang masih sehat kuat, 15 tahun ke depan ternyata kena stroke. Ada yang seperti itu, ya, kasihan sih temannya, tapi pahala banyak, ya, kemana-mana. Dan saya kira banyak seperti itu, ya, kesana kemari butuh ditemani. Pahala bagi teman yang rela berkorban untuk membantu temannya tadi. Sudah kita sampaikan tadi, termasuk adab safar, termasuk haji itu berkhidmah, membantu, saling bantu. Tidak peduli antum pembimbingnya, antum ustadznya, antum karomnya, ketua rombongannya, antum mungkin seksi perlengkapannya, atau antum orang yang tidak penting di rombongan itu, tetap berkhidmah satu sama lain, ya, karena itu adalah ibadah mulia, dan berkhidmah di tengah orang yang sulit, susah itu juga merupakan ibadah mulia, ya. Paham insyaallah, ya. Harus kuat tenaganya, ya. Harus kuat tenaganya. Kalau tidak kuat, kalau tidak sehat, ya, kalau tidak sehat memang tidak bisa pergi, ya sudah, termasuk uzur, ya. Kalau penyakitnya penyakit menahun, secara perhitungan dokter tidak bisa sehat dia, maka dia boleh atau kewajibannya adalah membayar orang untuk berhaji. Dengan kata lain, ada orang yang membadal hajikan untuk dirinya. Ya. Ya, jadi kalau emang secara perhitungan dokter ini nggak mungkin sembuh nih orang, nggak bisa safar sebentar, nggak bisa, pokoknya benar-benar uzur syar'i, maka meskipun dia belum meninggal dunia, maka boleh umrohnya boleh dibadalkan, hajinya boleh dibadalkan. Bahkan wajib kalau dia mampu, wajib. Kalau dia mampu maka wajib. Paham, ya? Baik, kita tambah satu lagi, ini satu hal yang hilang dari tengah-tengah kita kaum muslimin, banyak yang kurang memperhatikan. Apa itu? Wa minal istita'ah, dan termasuk dari mampu, an yakuna lil mar'ah mahram, wanita memiliki mahram. Wanita harus pergi dengan mahram. Karena apa di sini? Karena apanya? Karena safarnya. Karena safarnya. Secara umum orang haji itu dari jauh-jauh. Kalau dari Makkah hanya sedikit, tidak sebanyak yang dari jauh-jauh. Fala yajibu ada'ul haji ala man la mahram laha limtina'i safar 'alaiha syar'an, ya. Tidak ada kewajiban, tidak wajib melaksanakan haji bagi wanita yang tidak memiliki mahram, ya. Karena dia akan terhalang dari safar secara syar'i yang sesungguhnya, di mana wanita tidak boleh safar kecuali ditemani dengan mahram. Sawa'un kana safaru tawilan am qasiran, baik itu safar jauh ataupun tidak. Safar ini tidak hanya bepergian saja. Arti safar itu adalah bepergian yang dia di situ boleh tidak berpuasa, boleh mengqasar salat, ya. Kalau dari sini ke Katif tidak disebut sebagai safar, ya. Safar itu isim syar'i, ya, nama syar'i yang ketika dilakukan baik dekat atau jauh maka
batasan dekatnya berarti sudah boleh qashar, sudah boleh membatalkan puasa bagi orang yang ingin tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan contohnya. Paham ya? Ya, contohnya kalau dari sini dari Ahsa ini sudah terhitung safar. Nah, ini namanya safar dekat ya. Kalau dari sini ke Mekah ini safar jauh. Jangan dikira sini ke Khudriyah safar dekat. Ya, sini ke Kurne safar dekat, sini ke Halfmoon safar dekat, bukan itu. Ya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia diartikan itu bepergian kan, ke pasar, maka pergi mana bepergian, kemana ke pasar, bukan bepergian, bukan safar yang dimaksud. Ya. Bedakan antara sekedar pergi berkunjung kemana dengan safar yang dimaksud secara syar'i. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi baik dekat atau jauh tetap saja tidak boleh. Wasawaun akana ma'ah nisa amla, baik dia ditemani wanita atau tidak. Sebagian ada yang membolehkan safar dengan sesama wanita. Anggap saja wanita ada 4 naik mobil pribadi ke Riyadh, ya, dibolehkan. Ya, tetap tidak diperbolehkan karena sama-sama tidak ada mahram. Ya. Coba cari dari 4 itu mana mahramnya. Kalau dapat tak kasih duit. Antum muter-muter sebagaimana mencari ketiaknya ular. Di mana? Cari ketiaknya ular di mana coba? Ada yang bisa nyari, Mas? Enggak ketemu antum. Sampai hari kiamat gak akan ketemu. Kecuali kalau antum gambar naga baru ada. Tayyib. Kemudian wasawa'un kana syabah jamila am ajuzan syauha, atau demikian pula baik dia itu wanita muda yang cantik jelita atau yang sudah tua renta yang tidak cantik, ya, sama saja. Baik cantik atau tidak sama saja, baik muda atau tua sama saja. Wasawa'un fi ta'iratin am ghairiha, baik itu via pesawat atau selainnya, mau naik pesawat, mau naik unta, mau naik keledai, mau naik bis, selama disebut safar maka tidak diperbolehkan. Ini yang selama dan sesuai dengan dalil. Ya, li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaqul. Ya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas, beliau pernah mendengar Nabi berkhutbah. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Sekali-kali tidak diperbolehkan laki-laki berduaan dengan wanita kecuali ditemani dengan mahram. Kecuali ditemani dengan mahram. Di antara kekeliruan di antara para syabab, ya, itu ada yang orang mau nikah, mau kenalan, ya, kemudian mau nadhar, tidak ada mahram. Terkadang bahkan perempuan mau menikah ditemani dengan temannya yang masih gadis, laki-laki yang mau nadhar ini ditemani dengan laki-laki yang masih bujang. Sama-sama. Ini perempuan sama perempuan, ini laki-laki sama laki-laki. Semuanya belum menikah. Pas nadhar akhirnya tertarik sama satunya, bukan tertarik yang sama yang janji akan dinikahi, dan terjadi seperti itu. Semestinya langsung tanya ke siapa? Ke walinya, mahramnya. Ya, jadi tidak boleh berduaan kecuali ditemani oleh mahram. Wala tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram, dan tidak boleh wanita itu safar melainkan ditemani oleh mahram. Ini hadis jelas dari Rasulullah SAW. Faqala rajulun faqama rajulun faqala, kemudian ada seorang berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna imraati kharajat hajatan, sungguhnya istriku itu akan keluar untuk pergi haji. Jelas ya hadisnya ya. Sesungguhnya istriku keluar untuk pergi haji. Wa innik tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Sesungguhnya sementara aku ini sudah dicatat, ya, untuk ikut perang ini dan ini, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, intaliq, pulanglah kamu, fahujja ma'amra'atik, dan pergi berhajilah bersama istrimu. Ini jelas perang, ya. Mau ikut perang, kata Rasulullah, enggak usah ikut, pulang saja, hajilah bersama istrimu, ya. Untuk mengapa? Menemani. Sebagai apanya? Mahramnya. Apalagi hadisnya berkaitan dengan masalah apa? Mahram, ya. Tidak ada hal yang tidak jelas insyaallah. Hadis sahih muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Walam yastafsilhu Nabi sallallahu alaihi wasallam hal kana ma'aha nisa am la. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya merinci apakah dia bersama wanita yang lainnya atau tidak. Jadi ketika sahabat tersebut menjelaskan hal tersebut, ya Rasul tidak bertanya apakah istrimu pergi sama wanita-wanita yang banyak yang lainnya atau tidak. Tidak bertanya seperti itu Rasul, ya. Wala hal kanat syabah jamilah amla. Tidak juga bertanya apakah istrimu itu masih muda cantik atau sudah tua renta dan apa jelek gitu. Tidak tanya Rasulullah SAW, ya. Wala hal kanat amin amla. Dan Rasul tidak tanya nanti di perjalanan aman atau tidak, ya. Beliau tidak tanya. Menunjukkan, ya, bahwasanya sudah ini mutlak seperti itu. Hikmahnya apa? Wal hikmah fi man'il mar'ah min as-safari biduni mahram saunul mar'ah anil syarri wal fasad. Hikmah dilarangnya wanita safar tanpa mahram ini untuk menjaga wanita dari keburukan dan dari kerusakan. Ya, ini untuk kemaslahatan wanita itu sendiri dan kemaslahatan orang yang di rumah yang menunggu, ya. Orang kalau menunggu kan was-was. Ya, antum mungkin ada anak wanita pergi ke rumah temennya kok nggak pulang-pulang, itu kan was-was, apalagi kalau dibiarkan jauh safar sendirian, ya. Terkadang heran juga ketika dibiarkan safar sendiri, ya, sementara di rumahnya laki-laki atau suaminya atau ayahnya merasa santai, merasa aman-aman saja, ya. Semestinya dia was-was, tidak nyaman dengan hal tersebut, dan dia yang paling bertanggung jawab, ya. Wa himayatuha min ahlil fujur wal fisqi, ya. Dan untuk menjaganya dari orang-orang yang tidak baik, orang yang rusak, orang yang ingin berbuat keburukan darinya kepadanya. Fa innal mar'ah qasiratun fi aqliha, karena wanita itu kurang akalnya, wa tafkiriha, pemikirannya juga, wa difa'an nafsiha, juga dalam masalah membela dirinya. Tidak semua itu, tidak wanita itu semuanya sama. Tidak semua wanita itu sama. Memang ada wanita Masya Allah yang mungkin dia punya bela diri, bisa berpikir sebelum perasaan, ya. Kalau laki-laki ada masalah kan kita berpikir dulu solusinya bagaimana. Kalau wanita biasanya dengan perasaan langsung nangis, ya. Jadi tidak mudah. Wahia matma'ur rijal, dan namanya wanita itu adalah, ya, sebagai objek yang diinginkan oleh laki-laki, ya. Apalagi laki-laki dimanapun ketika melihat wanita bagaimana pandangannya, ya. Apalagi kalau di tengah-tengah negara yang tidak baik, ya. Entah itu siulan, ciwit, cewek dan lain sebagainya, ya. Ada kalimat-kalimat yang ditujukan pada wanita itu. Farubama tukhda wa tuqhar, bisa jadi dia ditipu, bisa jadi dia dipaksa untuk melakukan hal yang tidak baik. Fa kana minal hikmah an tumna'a minas safar biduni mahram, maka termasuk hikmah, ya, dia tidak diperbolehkan safar tanpa ditemani mahram. Yuhafidz 'alaiha wa yasunuha, oleh mahram yang bisa menjaganya, ya, yang bisa mengurusinya, ya. Walidzalika yusyaratu an yakuna al-mahram, maka itu syaratnya bagi si mahram adalah baligh aqil, baligh dan berakal. Fala yakfil mahram as-saghir awil ma'tu, ya. Tidak cukup mahram itu adalah anak laki-laki atau laki-laki yang masih kecil, ya, atau yang kurang akal, ya. Jadi tidak diperbolehkan, harus baligh yang kira-kira bisa menjaga mahramnya, menjaga wanita tersebut. Paham insyaallah? Kita lanjut. Nah, sekarang kita pelan-pelan di sini membahas tentang mahram itu siapa saja, mahram bagi wanita. Wal mahramu zaujul mar'ah, mahram itu yang pertama adalah suami dari perempuan tersebut. Wa kullu dzakarin tahrum 'alaihi tahriman mu'abbadan biqarabatin aw radha'in aw musahara, dan setiap laki-laki yang haram baginya, ya, haram menikah baginya, entah itu selama-lamanya, entah itu karena menikah haram menikahinya selama-lamanya, baik karena kekerabatan atau hubungan kerabatan, atau karena saudara, karena sepersusuan, atau karena periparan.
Ya. Jadi pertama suami, kemudian setiap laki-laki yang haram untuk menikahinya, ya, selama-lamanya. Entah, nah ini karena 3 hal yang dilarang menikahi itu, ya, karena 3 hal. Entah itu karena kekerabatan, hubungan darah, kemudian apa, sepersusuan, yang ketiga periparan ya, perbesanan atau apa ngartikannya, tahu ya, persaudaraan karena pernikahan, ya, persaudaraan karena pernikahan. Nah kemudian dirinci nih, fal maharim minal qarabati sab'ah. Jadi ini yang kita bahas adalah wanita, ya, bukan laki-laki tapi wanita. Mahram karena kekerabatan, ya, karena nasab itu ada 7. Jadi yang kita bahas sekali lagi apa? Wanita. Siapa namanya? Antum mau nama siapa? Aisyah, Zainab, siapa lagi? Bunga Tina. Bunga, sebut saja namanya Bunga gitu ya, kayak di berita-berita dong. Iya, Mbak Bunga atau Bunga Tina, ya. Zainab atau Aisyah, Hindun. Baik, anggap saja Aisyah. Nah, kita bahas Aisyah. Nah, mahramnya Aisyah ini siapa saja? Pertama dari saudara kerabatan, nasab. Pertama usul. Usul itu yang pokok, berarti dari dirinya ke atas. Wahumul aba, orang tua. Wal ajdad, atasnya orang tua, berarti bapak ya, maksud saya bapak. Orang tua umum, bapak, ya. Karena perempuan bukan mahram nanti. Bapak. Kemudian yang kedua, kakek. Wa inna alau, dan seterusnya. Bapak, kakek, bapaknya kakek, dan seterusnya pokoknya. Ada dalam bahasa Indonesia itu apa? Ayah, kakek, apa lagi? Buyut atau apa lagi? Hah? Tulat, ada tulit atau apa gitu loh. Banyak namanya, sampai 5 atau sampai berapa waktu itu sempat baca. Wa inna lau, sampai tinggi terus. Sawa'un min qibalil ab atau min qibalil baik itu dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Maksudnya gimana nih? Baik itu dari bapaknya bapak atau dari kakek, nenek, dan seterusnya dari pihak ibu, gitu ya. Iya, itu semuanya adalah mahram. Al-furu' itu ke bawah, cabang. Kalau usul tadi ke atas, ya. Ini furu' ke bawah. Wahumul abna, anak-anak, anak laki-laki. Wa abnaul abna, cucu dari anak laki-laki. Wa abnaul banat, cucu dari anak perempuan. Wa innazalu, dan terus ke bawah. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Yang laki-laki, ya. Baik dari anak laki-laki atau anak perempuan, ya. Maka itu semuanya adalah mahram. Siapanya Aisyah tadi, anaknya Aisyah, cucunya, cicitnya Aisyah, ini semuanya adalah mahram yang laki-laki. Kemudian al-ikhwah itu saudara laki-laki, jamak dari akh, saudara laki-laki. Sawa'un kanu ikhwatan asyiqa am li'ab am li'am, ya, saudara laki-laki. Baik itu saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu. Aisyah punya mungkin saudara kandung, dia juga punya saudara seayah, punya saudara seibu, maka semuanya adalah mahram. Saudara laki-laki ini, ya, saudara laki-laki. Yang keempat al-a'mam, paman. Ini paman dari pihak ayah, ya, paman dari pihak ayah. Al-a'mam, paman dari pihak ayah, nanti ada paman dari pihak ibu juga. Pamannya Aisyah dari bapaknya. Sawa'un kanu a'maman asyiqa, baik paman tersebut adalah saudara sekandung dengan bapaknya, amli ab amli atau saudara sekandung, saudara seayah atau seibu dengan bapaknya. Paham ya? Jadi paman dari pihak ayah, ini bapaknya Aisyah, namanya siapa? Muhammad. Ya. Ibunya siapa? Fatimah.
Aisyah, Muhammad, Fatimah. Nah, Muhammad ini kan ayahnya. Nah, yang kita bahas adalah pamannya, berarti saudaranya dari Muhammad ini. Baik saudara kandungnya Muhammad atau saudara seayah atau seibu dari Muhammad, itu semuanya dihitung paman dan semuanya mahram. Wa sawa'un kanu a'maman lil mar'ah aw li ahadin min abaiha aw ummahatiha aw ummahatiha. Demikian pula baik itu paman bagi wanita itu atau dari salah satu dari ayahnya atau dari sisi ibunya. Ini gimana kan jelimet ini? Kalau pakai apa? Beliau merinci lagi, merinci banget. Ini hampir jarang seperti ini sih emang, tapi mungkin bisa. Baik itu paman dari sisi apa tadi namanya, Aisyah tadi, ya, atau dari seorang dari ayahnya atau dari ibunya juga, meskipun nanti sebenarnya ibunya juga ada di bawahnya. Pokoknya yang pamannya Aisyah atau pamannya bapaknya itu ya, pamannya bapaknya kan miring terus ya, miring terus pokoknya ini pamannya bapaknya, kemudian nanti ini kayak kakeknya tapi kakek paman gitu ya, miring ke paman terus dari pihak ibu, itu semuanya adalah mahram. Pamannya paman ya, pamannya paman itu masih mahramnya Aisyah. Pamannya Muhammad ya kan tadi Muhammad berarti kalau pamannya Aisyah itu kan berarti saudaranya Muhammad, ya kan? Pamannya bapaknya nih, pamannya Muhammad berarti ya. Pamannya Muhammad ini tadi juga mahram bagi Aisyah. Pusing harus, pusing harus. Nah, apa? Olahraga sore supaya nggak ngantuk. Apa? Saudara kakek ya, saudara kakek. Saudara kandung. Enggak. Saudara kakek. Pokoknya pamannya Muhammad. Ini apa saudara bapaknya? Belum tentu ya. Pamannya Muhammad. Pokoknya itulah gitu ya. Pokoknya miring tapi ke atas. Kalau bapak kakek kan ke atas. Yang ini miring bukan ke atas lurus. Kalau anak ke atas, anak cucu ke bawah. Ini miringnya ke atas samping. Oh iya, ya benar. Saudaranya kakek ya, miring ya soalnya. Ya miring. Jadi paman bagi wanita atau paman dari salah satu ayahnya. Salah satu ayahnya itu maksudnya salah satu ayah, kakek dan seterusnya. Jadi paman dari ayahnya, paman dari kakeknya, paman dari kakek bapak kakeknya dan seterusnya. Pokoknya miring. Ya, jadi saudara kalau pamannya Muhammad tadi, pamannya Muhammad berarti kakeknya Aisyah, saudara kakeknya Aisyah ya, kakeknya saudara Aisyah. Jangan tanya Muhammad siapa ya. Wah, ini kembali ke bawah lagi. Pusing? Alhamdulillah. Fa inna ammal insani amul lahu wa lidzurriyyatihi mahma nazalu. Karena pamannya seorang itu adalah paman orang itu sendiri dan paman dari keturunan dari orang itu. Pamannya Aisyah adalah ya pamannya Aisyah dan paman bagi keturunan dari Aisyah. Ini kalau ke bawah tinggal nanti ditarik saja ke atas cabangnya. Pamannya Aisyah, kemudian pamannya Muhammad, pamannya siapa lagi dan seterusnya ke atas. Yang kelima al-akhwal. Ini paman dari pihak ibu. Kalau am tadi dari pihak ayah, akhwal dari pihak ibu. Sawa'un kanu akhwalan asyiqa am li ab am li Baik itu paman yang sekandung dengan ibunya atau paman yang seayah atau seibu dengan ibunya. Berarti laki-laki ya. Dirinya Aisyah, ibunya tadi siapa namanya? Fatimah, Aisyah, Fatimah, kemudian Fatimah ini punya saudara laki-laki
ya, saudara laki-laki, baik yang sekandung, seayah atau seibu. Wa sawa'un kanu akhwalan lil mar'ah aw li ahadin min abaiha aw ummahatiha. Ini pun sama dengan yang sebelumnya tadi. Baik itu paman bagi wanita itu atau dari seorang dari ayahnya, pokoknya dari pihak ibu, ya, dari salah satu ayahnya, dari ibunya ke bapaknya dan seterusnya, ke kakeknya dan seterusnya, pokoknya miring juga, itu pun merupakan mahram juga. Fa inna khalal insani khalun lahu wa lidzurriyyatihi mahma nazalu. Karena ya, paman dari pihak ibu bagi seseorang itu adalah pamannya dirinya dan paman juga untuk keturunannya. Ini kalau ke bawah, kalau ke atas sama saja. Ya, ini rinci beliau sampaikan. Kemudian yang keenam, abnaul ikhwah, anak dari saudara laki-laki. Bahasa kitanya apa? Ponakan. Wa abna'u abnaihim, dan anak dari keponakan, anak laki-laki dari keponakan. Tadi keponakan laki-laki, ya. Keponakan laki-laki, tapi ini dari saudara laki-laki. Nanti saudara perempuannya ada lagi. Kita mudahnya pakai bahasa Arab dulu aja. Anak laki-laki dari saudara laki-laki atau anaknya dari ini tadi, dia ini, ya. Jadi anak dari keponakan laki-laki atau keponakan perempuan, tapi dari saudara yang dari anak yang laki-laki, dari saudara yang laki-laki. Ini enaknya ditulis ya, memang pusing juga nih, hafalan banyak. Ke bawah, Aisyah punya siapa ini? Punya saudara namanya siapa sekarang? Saudaranya Aisyah, saudara laki-lakinya. Laki-laki Mas. Ali. Yang perempuan Zainab, oke. Fatimah, Muhammad, siapa? Aisyah, Muhammad, Fatimah, Ali, Zainab, ya. Nah, Ali ini punya anak laki-laki. Alinya kan tadi sudah, ya, saudara sudah tadi ya di atas. Kemudian anaknya, keponakan, kalau kita bilang keponakan laki-laki, ini adalah mahramnya. Nah, kalau keponakan anak laki-laki, dia juga kalau seandainya punya keponakan perempuan, perempuannya bukan mahram karena perempuan. Nanti kalau dia punya anak laki-laki, maka mahram juga. Ya. Pokoknya seandainya Ali punya anak laki-laki atau perempuan, kemudian ini punya anak laki-laki, inilah laki-laki, yang perempuan tentu bukan mahram. Tapi yang laki-laki ini semuanya adalah mahram bagi Aisyah. Ya. Wa inazalu, dan terus ke bawah. Ke bawahnya tapi ini miring ya, karena dari saudara. Sawa'un kanu asyiqa amli ab amli am amli baik keponakannya itu keponakan seayah atau seibu atau sebapak atau seibu saja. Ini gimana gambarannya? Dia punya keponakan, paham. Jadi tadi kan ini keponakan dari saudara kandung ya. Baik itu keponakan dari saudara kandung atau keponakan dari saudara seayah atau keponakan dari saudara seibu. Pokoknya yang laki-laki ya. Kalau kita bisa pahami ini nomor 7 sama, tapi ini untuk perempuan. Yang nomor 7, abnaul akhwat, keponakan dari saudara perempuan. Siapa tadi namanya? Zainab ya, Zainab. Nah, Zainab ini saudaranya Aisyah. Ya, dia punya anak laki-laki, maka anak laki-laki ini keponakan dari dari Zainab, ya, keponakan dari Aisyah, tapi melalui Zainab tadi adalah mahram baginya. Wa abna'u abna'ihinna au abanatihinna. Zainab punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ya, kan keponakannya. Nah, kemudian masing-masing dari keponakan ini punya anak, ya, punya anak lagi. Yang laki-laki mahram bagi Aisyah. Nah, ini miring ya. Yang ini tadi berarti Aisyah kan sebagai pamannya ya, sebagai bibinya ya. Tapi ke bawah dia, miring ke bawah, bukan langsung ke cucu paman ya, cucu ke paman. Cucu ke saudara laki-laki. Bukan. Kalau cucu kan dari anak sendiri. Nah, cucu miring. Istilah baru lagi nih. Sampai ke bawah, sawa'un kunna syaqiqat amli ab amli ya. Baik Zainab ini dia saudara sekandung dengan Aisyah atau saudara seayah atau saudara seibu dengan Aisyah, sama saja. Nah, kalau ini sudah paham, kita masuk ke yang mahram karena persusuan. Wal mahari minar radha nadhirul mahari minan nasab, dan mahram untuk persusuan, sepersusuan itu sama seperti mahram karena nasab. Ya, hitungannya sama. Ini bangunannya tadi, bangunan apanya tadi?
bangunan apa kita katakan? Bangunan kerangkanya tadi sama. Ya. Bangunan kerangkanya sama. Kalau seseorang, contohnya Aisyah tadi punya saudara persusuan dengan siapa? Dengan siapa? Saudara persusuannya namanya siapa? Ruqayyah. Ya, oke, Ruqayyah. Ruqayyah punya Ruqayyah. Ya, Usama juga ada masalah, tapi nanti kan sama. Ruqayyah punya saudara namanya siapa? Usama. Ya. Ruqayyah kan perempuan. Ya. Punya saudara namanya Usama. Berarti Usama ini adalah saudara bagi Aisyah. Berarti termasuk mahram. Ini kan termasuk saudara, ya. Saudara persusuan. Kemudian nanti cabang ke pamannya, kakeknya ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Sama seperti yang tadi mahram tadi. Kalau kita paham yang ini tadi bangunan pertama, tinggal dikiaskan yang kedua ini, yang sepersusuan dikiaskan ke bangunan yang pertama tadi. Sama. Ya, ayahnya ke atas, ibunya ayahnya ke atas, kakek dan seterusnya, ke bawah anak, cucu dan seterusnya, kemudian ke pamannya, ya, kemudian ke keponakannya sama, ya, ke saudaranya sama, paman dari pihak ayah atau paman dari pihak ibunya sama, paham ya? Ya, berarti dia punya dua bangunan ini. Kalau punya saudara asli kemudian dia punya saudara persusuan, mahramnya lebih banyak lagi, ya, mahramnya lebih banyak lagi. Dan ini banyak di tengah-tengah bangsa Arab dahulu, ya. Karena kalau di zaman Rasulullah SAW dahulu, anak kecil baru dilahirkan mereka dibawa ke kampung, sebagaimana Rasulullah SAW dipersusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah, ya, Halimah As-Sa'diyah. Ceritanya bagus kan, antum tahu. Intinya yang kemudian punya saudara persusuan, ya, kemudian sama secara ininya, secara secara bangunan kemahramannya. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda dari Rasulullah, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab, ya. Diharamkan dari persusuan sebagaimana diharamkan dari nasab, muttafaqun alaihi. Jadi sama. Nasab dan persusuan bangunan mahramnya tadi sama. Jadi kalau ada suatu kampung orang persusuan di situ, kemudian dia kembali lagi, yang di sana bersaudara, campur tidak diketahui tidaknya, nanti dia bisa jadi tidak boleh nikah dengan orang yang tinggal di kampung itu, karena dikhawatirkan nanti saudara sepersusuan, ya, ada syubhat hadis itu. Nah, ini dibahas juga oleh para ulama masalah seperti itu. Baik, lanjut. Yang terakhir, wal maharim bil musahar arba'ah, dan mahram, kemahraman karena apa kita artikan, ya? Periparan, ya. Pernikahan. Karena apa? Pernikahan. Karena pernikahan itu ada 4, ya, karena pernikahan, ya, karena periparan, karena pernikahan, ya, itu ada 4. Pertama, abna'u zaujil mar'ah, anak-anaknya dari suaminya Aisyah. Ini ingat, karena pernikahan, bukan kandung, ya. Kalau yang kandung tadi sudah di awal. Ini maksudnya berarti Aisyah, siapa tadi suaminya Aisyah? Oh, belum ada. Belum nikah. Udah punya anak tadi. Jadi Aisyah anggap saja menikah dengan siapa, Mas? Saifuddin. Ibrahim. Aisyah menikah dengan Ibrahim. Kalau hasil dari pernikahan Aisyah sama Ibrahim itu kan namanya anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Ini anggap saja cerai mati atau cerai hidup, ya. Kemudian dia nikah lagi dengan siapa? Umar. Saifuddin aja, Saifuddin. Penolong. Penolong ibu-ibu janda. Ya, Aisyah ditolong sama Saifuddin. Ya. Biar seru kan, biar gak ngantuk gitu loh. Nah, si Saifuddin punya anak sudah. Ya, anak laki-laki. Ya, laki-laki, hah? Belum. Kata siapa? Oh, Saifuddin yang lain berarti. Ya, berarti ini nanti anak laki-laki ini disebut sebagai abna zaujil mar'ah, anak dari suaminya si Aisyah. Kita katakan apa? Anak tiri, ya, anak tiri. Paham ya? Jadi anak-anak tiri dari Aisyah tadi mahram baginya. Kemudian anak tirinya punya cucu. Cucunya laki-laki. Atau mungkin si Saifuddin yang lain tadi
punya anak perempuan, kemudian anak perempuannya ini punya anak laki-laki, berarti cucu ya, cucu dari anak perempuannya, maka ini juga merupakan mahram. Inna zalu, dan terus ke bawah. Ya, terus ke bawah, maka itu adalah mahram. Mahram bagi Aisyah. Mahram bagi Aisyah. Anak tiri, kita biasa katakan anak tiri. Saya tanya sama antum, kalau suaminya Saifuddin yang lain tadi punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, kan yang perempuan ya, berarti ini kan anak tiri ya. Yang saya tanyakan, suaminya dari anak yang perempuan ini mahram bagi Aisyah bukan? Bukan, nggak ada hubungan. Ya, nggak ada hubungan. Maksudnya nggak ada maksud apa-apa. sebagaimana antum punya bibi, suaminya bibi, kalau antum laki-laki sih laki-laki nggak cocok. Antum punya paman, ya, kemudian paman antum menikah, ya, jadi ini kita katakan istri dari paman antum, bukan mahram antum. Nggak boleh antum salaman, sebenarnya nggak boleh. Ayo. Oh, yang di Mekah itu hati-hati. Tapi ini Saifuddin yang lainnya di Jubel. Oh, ada juga di Jubel itu saudara kita, ya. Pak Saifuddin Jauhari. Ya. Nah, jadi paham ya? Kalau ini saja bukan, apalagi anak tiri. Ya. Jadi kalau ini kan ke bawah, ini kalau ini ke atas ya. Kalau paman ini ke atas tadi, yang ini ke bawah. Ini sebagai tambahan saja dari saya. Ya. Pertama siapa? Anak tiri. Anak tiri atau anaknya anak tiri. Ya. Anak tiri atau anaknya anak tiri tersebut. Yang kedua, aba'u zaujil mar'ah. Ayah dari suami Aisyah. Siapa berarti kita katakan? Mertua, bapak mertua. Bapak mertua, kemudian kakeknya dan seterusnya, ya, baik dari pihak ayah, baik dari pihak seayah atau kandung, seayah atau seibu, dari pokoknya dari bapak tadi, maka tetap saja itu adalah, dan ke atas, maka itu semuanya adalah mahram. Mertua, bapaknya mertua, ya, baik bapaknya itu kita ngartikannya gimana ya? Seayah. Gimana seayah? Kakeknya ke atas lagi nanti, ya. Ya nggak apa-apa. Paham ya? Kemudian yang ketiga, azwaju banatil mar'ah. Suami-suami dari anak-anaknya Aisyah. Suami dari putri-putrinya Aisyah. Berarti siapa, apa namanya? Menantu. Menantu. Wa azwaju banati abnaiha. Atau demikian pula menantu dari cucunya. Aisyah punya anak namanya Umar. Umar, Aisyah punya ini kita belum ke anaknya ya. Anaknya yang perempuan siapa namanya? Zainab udah ada tadi. Antum Ruqayyah udah ada. Wawan. Wawan. Itu yang laki-laki, yang perempuan siapa? Siti. Wawan sama Siti. Nah, Mawar. Jadi anaknya baik yang laki-laki atau perempuan, kalau itu laki-laki kan jelas, ya. Nah, kalau seandainya perempuan, kemudian anak perempuan itu punya anak, maka termasuk itu adalah sebagai apa? Menantu. Kalau anaknya yang laki-laki berarti cucu ya. Menantu cucu, iya kan? Iyalah, ya iya. Iya memang. Nggak pakai apa-apa, jadi agak repot, yang terawang semuanya. Paham ya? Menantu, anaknya menantu siapa antum? Siapanya? Saya cucu, ya. Nah, jadi cucunya laki-laki, ya berarti mahramnya dia, ya,
ini kembali ke kayak ke depan lagi ya. Wa azwatu banatiha wa inazalnya. Pokoknya seterusnya ketika ada wanita kemudian ada suaminya, maka itu adalah apa? Mahram baginya. Ketika ada wanita kemudian nikahin ya, maka itu adalah mahram baginya. Menantu kan ini agak menyamping ya. Kemudian punya anak, menantunya dari cucu, menantunya dari cucu ya kita katakan ya. Menantu cucu, menantu cicit gitu loh maksudnya. Tapi miring terus ya. Cucunya perempuan, anaknya perempuan menantu laki-laki. Anaknya perempuan berarti menantu laki-laki. Cucunya perempuan menantu dari cucu perempuan tersebut. Cicitnya perempuan, cicitnya ini perempuan, cicitnya Aisyah, berarti menantu cicitnya tadi ya semuanya adalah mahram bagi Aisyah. Paham ya ininya hitungannya. Kemudian terakhir itu yang tadi yang ketiga ya, menantu ya. Wa hadhil anwa' tsalatsa, ketiga hal ini thabatat al-mahramiyah, kemahramannya menjadi tetap fihim pada mereka bimujarradil aqdi sahih ala zaujah, cukup sekedar dengan akad saja. Wa in faraqaha qabla al-khalwah wa dukhul, meskipun sebelum ada hubungan suami istri kemudian cerai, maka tetap mahram. Mantan mertua tetap mahram. Ya, tidak ada namanya mantan mertua ya. Yang ada itu hanya mantan suami atau mantan istri, tidak ada mantan anak, tidak ada mantan mertua. Ya, itu kita katakan mantan mertua enggak ya? Enggak ada. Ya, itu tetap mertuanya, tetap mahram baginya. Tetap mahram. Menantu cerai ya sama saja. Kalau nggak punya anak kan berarti berhenti padanya dia, pada dirinya saja. Maksudnya antum gimana? Nggak punya anak gimana? Ya, kita hijab gitu. Mertua, tapi kita dengan istri kita tuh nggak punya keturunan. Iya terus? Kita nikahnya cuma sebentar kan, mungkin 1 tahun. Iya terus? Jadi mertuanya masih tetap mahram, mantan mertua. Hatta akad, salah akad, ribut, cerai, ada yang nggak kayak gitu? Ada ya. Artis katanya artis. Jadi nikah, ribut, cerai, nikahnya sah, ribut, cerai, nah, tetap mahram, tetap mahram. Istrinya atau suami dari istrinya, suami dari Aisyah tadi ya bukan mahram tentu saja, tapi kalau nikah, Aisyah nikah sama siapa, sama si fulan, kemudian langsung cerai, yang orang tuanya ya itu tetap langsung mahram. Termasuk tadi anak tirinya itu langsung mahram. Ya. Atau menantunya sama, kalau menantunya kan kalau apa namanya, mertua kan ke atas, kalau menantu ke bawah. Paham ya? Meskipun belum ada dukhul, belum ada hubungan. Ya, belum ada hubungan. Nah, yang keempat, ini ada syarat tambahan nanti. Azwaju ummahatil mar'ah. Azwaj ummahatil mar'ah. Suami ibunya Aisyah. Ini bukan ayahnya Aisyah ya, karena ini karena pernikahan, bukan kandung. Kalau ayahnya kandung ya jelas. Jadi ibunya Aisyah, siapa tadi namanya? Fatimah. Ibunya namanya Fatimah, nikah lagi gitu loh. Ya, nikah lagi. Bapak tiri kita katakan apa? Istilah banyak yang lupa. Atau suami ibu ya, suami ibu, bapak tiri. Aisyahnya disebut sebagai anak tiri, ya kan? Silang saya sebenarnya, silang. Ya, jadinya nanti mertua, iya mertua tiri bukan bapak tiri. Mertua tiri atau bapak tiri? Sama saja. Kok pusing gue ya? Antum bikin anak pusing. Anak murojaah nggak pusing kayak gini tadi. Habis ini antum belikan nasi biar hilang. Bapak tiri atau mertua tiri? Ayo, sweet. Bapak tiri bukan mertua tiri, bapak tiri. Kalau mertua kan ke suami, nyamping ya. Emang ada istilah mertua tiri, ada ya. Jadi bapak tiri benar. Azwaju ummahatil mar'ah, bapak tiri dari Aisyah. Wa azwaju jaddatiha, bapak apa namanya,
suami dari neneknya, suami dari nenek dari bapak tirinya tadi, ya kan? Bapak tiri punya nenek, ya, nenek punya suami, ya kan? Nah ini tetap mahram bagi Aisyah. Wa in alau, dan terus nyamping tapi ke atas. Antum bikin bagan, coba kumpulin, bawa ke Lipia langsung dapat S3. Sawa'un min qibalil ab am min qibalil baik dari pihak ayah atau pihak ibu, ya. Akan tetapi lakin la tathbutul mahramiyah, kemahraman tersebut tidak akan tetap illa bil pihak ula illa bil wati, pada mereka itu kecuali dengan adanya hubungan, ya. Wa huwal jima' fi nikah sahih, harus ada jima' pada nikah yang sah, yang sahih. Falau tazawwaja imra'atan tsumma faraqaha qabla al-jima' lam yakun mahraman li banatiha wa in nazalna. Sekiranya menikah kemudian belum dukhul, kemudian cerai, maka belum menjadi mahram. Pokoknya syaratnya harus apa? Ada dukhul, ya. Ada hubungan. Untuk bapak tiri tadi. Untuk bapak tiri. Hubungan antara ibu. Jangan bikin pusing lagi. Ini Syekh Utsaimin sebenarnya jangan tulis sampai di detail-detail seperti ini, Syekh. Ya. Detail banget beliau. Iya. Hubungan antara berarti antara ibunya Aisyah dengan bapak tirinya, dengan suaminya tadi, ya. Atau bapak tiri Aisyah. Tidak sekedar akad sah saja. Aisyah kan di sini posisinya, ini ibunya. Tidak sekedar akad sah seperti mana sebelumnya tadi. Harus ada akad sah plus hubungan, ya. Paham ya? Sudah kita lewati aja. Fa in lam yakun al insan mustati'an bimalihi fala hajja alaihi. Ini sudah selesai tadi mahram. Antum yang paham yang umum-umum saja. Kalau bisa sampai yang detail-detail, masya Allah. Sekiranya seorang tidak mampu dengan hartanya, fala hajja alaihi, maka tidak ada kewajiban untuk berhaji. Wa in kana mustati'an bimalihi ajizan bi badanihi nadharna. Sekiranya dia mampu dengan harta tapi lemah secara fisik, ya, badan, nadharna. Maka kita perhatikan, kita lihat. Fa in kana ajizan yurja zawaluhu kamaradin yurja an yazul. Sekiranya lemahnya tersebut diharapkan bisa hilang seperti orang yang sakit. Orang sakit tidak mampu berhaji, diharapkan sembuh penyakitnya, intadhar hatta yazul, maka dia menunggu sampai hilang penyakitnya. Tsumma yu'addil hajj binafsihi, kemudian dia mengerjakan haji dengan sendiri. Wa in kana ajzan la yurja zawaluhu, sekiranya dia lemahnya itu tidak diharapkan kesembuhannya, kal kibari wal maradil muzmin alladzi la yurja bur'uhu, seperti orang yang sudah tua renta. Orang tua renta, anggap saja 105 tahun, nggak bisa haji, lemah, ya. Atau orang yang sakit menaun, secara perhitungan dokter tidak bisa sembuh. Dulu ingat 8 musim haji yang lalu, ya, berarti 1435 Hijriah, tahun 2014 waktu itu, ya. Ada orang Jubel, dia berhaji sama bapaknya, udah tua. Pak, giginya masih lengkap. Iya, masih lengkap. Saya bisa gosok gigi sambil bersiul loh tadi, ya. Bener, ternyata dikeluar giginya. Bisa gosok gigi sambil bersiul. Itu maksudnya. Kakek-kakek canda nih, ketawa nanti canda. Hebat ya. Bisa gosok gigi sambil bersiul loh tadi, ya. Nah itu tua, udah tua itu, nggak tahu 89 80-an mungkin. Masih kuat dia. Nah kalau masih kuat, ada duit, anaknya ada duit, ya, maka pergi haji. Dia dihajikan sama anaknya. Antum hafalkan, bisa gosok gigi sambil bersiul. Kemudian fa'innahu, ya, kalau memang tidak bisa sama sekali tadi, ya, atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhan, fa'innahu yunibu anhu man yaqumu bi adail fariidati anhu, ya, maka bisa diwakilkan oleh orang yang mengerjakan haji, entah anaknya, entah siapa lagi, orang lain boleh juga. Namanya apa? Badal haji. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Khatham,
karena ada hadis Ibnu Abbas ini dalilnya. Ada seorang wanita dari Khatham, qalat, dia berkata, ya Rasulullah, inna abi adrakatu faridatullahi fil haji syaikhan kabiran la yastati'u an yastawiya ala dhahrihi ba'irihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku itu, ya, dia wajib haji, ya, tapi dalam keadaan syekh kabir, sudah tua renta, tidak bisa duduk lurus di atas tunggangannya, tidak bisa naik tunggangannya, tidak bisa, apalagi jalan. Qala, kemudian Rasul mengatakan, hujji anhu, silakan anti badalkan haji untuknya. Rawahul jamaah, ya, diriwayatkan oleh banyak imam, ya. Nah, jadi dibadalkan baik anaknya atau yang lainnya boleh. Hadhihi syurutul haji allati la budda min tawafuriha li wujubihi. Ya, inilah syarat-syarat haji yang harus harus terpenuhi, ya, karena memang wajibnya. Wa i'tibaruha mutabiqan lil hikmah war rahmah wal adl, dan ini semuanya sesuai dengan hikmah, sesuai dengan rahmat dan adil, ya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan adakah orang yang lebih baik hukumnya dari Allah bagi orang yang yakin, ya. Ya, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini antum tahu syarat haji ada berapa tadi? 5. Pertama muslim, kedua berakal, ketiga balik, keempat merdeka, kelima mampu. Ya, mampu itu harta dan badan, ya, fisik, kekuatan, ya. Kalau dia non muslim dan tidak berakal, tidak sah hajinya. Non muslim, orang kafir, tidak diterima ibadahnya. Orang yang tidak berakal tidak bisa niat. Adapun anak kecil atau belum balik, kemudian orang budak, ketika berhaji maka sah hajinya. Tapi kalau anak kecil itu nanti balik dan budak itu dimerdekakan, ya, merdeka, maka dia tetap wajib melaksanakan ibadah haji Islam, ya. Maksudnya harus tetap harus tetap mengerjakan haji lagi, ya. Nah, itu yang bisa disampaikan. Dan terakhir untuk wanita maka harus ada mahram, ya, sebagai mahramnya sebagaimana yang sudah kita sampaikan secara rincinya, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada yang tanya, ikhwan? Sebelum ditutup, cukup sampai di sini aja, silakan, Mas. Yang untuk masalah mahram wanita tadi, apakah ada solusi kalau misalnya istri ingin berhaji cuman mahramnya suaminya nggak bisa karena faktor anak gitu? Karena apa? Faktor anak gitu, anak masih kecil, jadi harus ada yang jagain. Kali kalau kita di sini gitu. Bisa, solusi insya Allah bisa. Maksudnya suami buat nungguin anak suami nggak bisa haji karena nungguin anak, ya. Sebenarnya ada duit, ada biaya, gitu, ya. Kebiasaan teman-teman kita di sini bagaimana? Dititipkan, ya. Teman-teman sini juga Dhahran, ya, biasanya dititipkan. Beberapa teman ada yang pernah dia dititipkan, itu sebagai solusi, ya. Sehari mungkin beberapa jam, mungkin anak itu terkadang nggak cocok, ya, sama bukan orang tuanya, nangis dan sebagainya. Tapi lama-lama biasa. Namanya anak juga terkadang seperti itu. Memang berat, tapi ya nggak ada pilihan lagi. Dan solusinya itu, atau sebagian teman kita biasanya mendatangkan orang tua dari Indonesia, bisa ziarah. Tapi kalau sudah dekat haji biasanya nanti ditutup. Kalau sekarang mungkin masih bisa ngurus, Pak. Mungkin masih bisa ngurus, tapi kalau sudah dekat-dekat nanti ditutup karena fokus untuk haji, ya. Nggak tahu di Indonesianya ramai atau tidak. Kemungkinan ramai juga karena euforia teman-teman kaum muslimin untuk berumrah ini kan luar biasa sekali, masya Allah. Semangat mereka, banyak sekali yang umrah, ya. Itu kalau mau mendatangkan orang dari rumahnya, dari Indonesia. Allah ta'ala. Apa? Kalau misalnya menemani kita sampai di Mekahnya gitu, kita nggak ikut. Bisa, itu solusi, ya. Bisa, Insya Allah tidak mengapa, ya. Kalau sampai sana dia kan nggak safar jauh lagi, ya. Suaminya di sekitar situ, di Aziziyah atau di mana, ya. Di Aziziyah juga mungkin ada teman dan sebagainya. Cuma hati-hati aja nanti kalau pas ada
pemeriksaan, terkadang acak ya. Kalau di hotel mungkin solusi, kalau di hotel sih tidak masalah insyaallah. Wallahu alam. Coba tanya teman-teman yang di sana. Nah, ada pertanyaan lagi, ikhwah? Kaitan dengan mahram tadi Ustaz. Iya. Seperti kayak kalau di ringkas kan kita ada sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Maksudnya kalau sepupu kan saudara dari ibu atau ayah kan. Nah, kalau 2 pupu itu dari kakek itu jadinya. Jadi anaknya ibu gitu. Saudaranya ibu itu punya anak lagi. Iya. 2 pupu, 3 pupu seperti itu. Apakah bisa termasuk ke mahram yang laki-laki ini? 2 pupu 3 pupu itu berarti semakin jauh ya? Kalau dia udah pupu 3 pupu itu kan dari kakek-kakeknya. Iya, mikirnya gini aja, sepupu mahram bukan? Bukan. Kalau yang deket aja bukan, apalagi yang jauh gitu aja. Sepupu bukan mahram. Antum boleh nikah sama sepupu. Ada yang cantik nggak? Jadi boleh nikah sepupu, boleh. Aisyah sama Fatimah siapa? Aisyah. Ali sama Fatimah. Fatimah anaknya siapa? Rasulullah SAW. Kalau Ali anaknya siapa? Abu Talib. Berarti apa namanya? Keponakan sepupu ya? Sepupu 2 mungkin gitu ya. Jadi maksudnya ada hubungan kerabatan juga ya, tapi nikah ya. Jadi maksudnya tidak mengapa. Sepupu bukan mahram. Kaidahnya yang dekat aja bukan, apalagi yang jauh gitu aja. Sebaliknya kalau kaidah mahram, yang dekat mahram ke atas, ke kanan, ke kiri, tadi ke bawah, itu pun mahram. Nah, silakan. Kalau mertua tiri jadi Kembali ke mertua lagi. sama ke Mertua tiri. istri dari saya misalkan gitu, ke bapak mertua itu. Kita dudukan dulu istilah mertua tiri itu maksudnya apa? Ibu kandung menikah lagi. Ibu kandung dari antum ya? Iya. Ibu kandung menikah lagi. Ibu kandung menikah bapak tiri ya. Oh, kalau dari istrinya mertua ya, istri. Apa dikatakan mertua tiri? Mertua tiri. Ya mertua tiri, ya mertua tiri. Benar. Anda benar. Ya, terus yang ditanyakan? Mahram nggak Ustaz buat istri saya? Tidak ada hubungan. Bukan mahram. Berarti bukan mahram. Apa hubungannya? Orang lain. Ada teman kita dulu yang di sini udah pulang dia. Seperti itu juga keadaannya. Laki-laki dia, kemudian punya bapak tiri, dianya nikah, ya kan? Bapak tiri nih, ibunya bapaknya nggak tahu meninggal atau gimana, ibunya nikah lagi. Nah kemudian si ini fulan ini dia menikah. Nah istrinya sama bapaknya ini nggak ada hubungan dari bapaknya dia, bapak tirinya, mertua tiri, nggak ada hubungan. Jadi bukan mahram. Jadi kalau dari bapak saya sendiri masih. Oh ya, ya mertua namanya itu. Cerai gitu dari. Iya, mau cerai atau tidak, itu berarti bapak mertua istri antum, ya. Bapak mertua istri antum. Ini permasalahan seperti ini kalau dipelajari kompleks, karena nanti masing-masing ada konsekuensinya kan, ya, antara safar tadi, kemudian untuk berduaan boleh nikah atau tidak, ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, pelajari oleh kalian nasab-nasab kalian yang kalian dengannya kalian bisa menjaga silaturahmi di antara kalian. Ya, kalau memang bisa kita jaga silaturahmi, kita pelajari. Dan yang penting juga nanti supaya tidak salah dalam menikah tadi, ya. Sehingga hukum-hukumnya juga kita bisa tahu, ya. Safar, berduaan dan seterusnya, salaman, jabat tangan, ya. Ini Islam memperhatikan, tapi kalau di Indonesia ini kurang diperhatikan masalah seperti ini. Banyak hal-hal yang di tengah masyarakat yang terjadi.
Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Ustaz, kalau kayak auratnya gimana Ustaz? Misalkan mertua saya gitu, kalau kehidupan sehari-hari kan masa harus pakai jilbab atau mungkin seperti apa, bagaimana cara menjaga muamalah dengan mertua kita gitu Ustaz? Kan, apakah aurat harus ditutup seperti biasanya apa? Mertua antum kan mahram antum, ya. Mertua antum mahram antum. Jadi boleh melihat rambut dan sebagainya, boleh melihat bagian-bagian dari tubuhnya yang biasa ketika dia di rumah, ketika kerja di rumah, santai di rumah. Ya, tidak mengapa. Jadi tidak harus pakai, yang harus itu yang model tadi, mertua tiri ya dari perempuan tadi. Ya, ini mertua tirinya ini yang harus, yang tidak boleh jabat tangan, tidak boleh berduaan, tidak boleh melihat auratnya juga tidak boleh. Kalau mertua mahram. Berarti berlaku sama bibi-bibinya, bibi saudara dari ibu, semuanya bibi-bibi dari istri itu. Bibi anggap saja antum nih ya. Antum yang orangnya ya. Maksudnya kemudian bibi antum Dari istri. Bibi dari istri maksudnya gimana? Saudara mertua. Jadi mertua saya itu punya saudara 5, semuanya cewek semua. Iya. Oh enggak, kalau sama antum enggak mahram. Yang mahram hanya mertua saja. Iya. Kalau bagi antum enggak mahram. Salaman juga enggak boleh. Orang lain enggak boleh. Ya, salaman tidak boleh, berduaan tidak boleh, safar tidak boleh. Jadi hanya berhenti di mertua saja. Mertua ke atas nanti. Mertua, kakek dan seterusnya. Banyak kan di tengah-tengah kita, berarti pelanggaran yang terjadi karena kita tidak tahu ya. Kalau kita belajar ini faedahnya. Ya, silakan. Dan itu memang sebentar, muamalah di tengah masyarakat itu enggak mudah ya, masalah kayak gini memang tidak mudah. Makanya kita fattaqullah mastata'tum, kita bertakwa kepada Allah semampu kita aja. Ya. Jadi terkadang namanya orang awam ya, kita kasih tahu juga nggak bisa langsung ke mahram kan. Yang paling penting masalah akidah itu kita berusaha dulu. Ya, bisa sambil canda-canda bukan muhrimnya atau gimana. Padahal mahram kan nggak ada muhrim orang yang ihram gitu. Ya. Jadi bisa sambil canda-canda atau gimana. Ya, kalau emang sudah bisa dijelaskan, mereka berpendidikan, bahkan sebagian yang berpendidikan pun belum bisa menerima juga. Ya. Intinya fattaqullaha mastata'tum. Ya. Nah, silakan Pak. Ketika dalam safar pun kita harus sholat diutamakan sholat berjamaah, sedangkan teman safar kita adalah, misalkan saya safar semuanya perempuan, apakah saya harus berjamaah dengan orang mukim atau ulangi gimana? Antum safar sama anak sama istri, Oke. perempuan semua. Pada waktu sholat, Iya. saya diharuskan berjamaah dengan ikut orang yang mukim pada saat saya berada di safar, atau sholat bersama keluarga. Oh ya, maksud berjamaah ini ikhwah, maksud pokoknya sholat berjamaah itu yang dimaksud adalah berarti di masjid. Ya, di masjid. Kalau memang di situ adalah semua orang yang ada di situ adalah orang yang musafir, berarti bersama mereka. Kalau di masjid itu ada yang mukim, ya berarti bersama mereka. Ya. Intinya namanya sholat berjamaah itu secara asal adalah di masjid, ya, atau di musola lah kalau kita katakan di Indonesia. Atau di sini ada tempat-tempat masjid-masjid kecil yang disebut musola. Itu secara asalnya di situ. Jadi bukan berjamaah maksudnya bersama keluarga, tapi kalau kita nginep di hotel berarti di hotel, ya, bukan. Tapi berbeda ketika mungkin contohnya antum di tengah padang pasir, ya, sholat sama keluarga nggak apa-apa, ya. Atau mungkin tiba waktu sholat antum minggir seperti kalau kita safar ya di pinggir jalan, ya boleh juga, tidak mengapa. Ya. Berarti otomatis kan antum sholatnya bareng mereka karena antum ingin menjaga di awal waktu contohnya, tidak mengapa insyaallah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Naam. Cukup? Masih 40 menit lagi. Bisa buat pulang ke Khobar. Baiklah ikhwah sekalian, alhamdulillah kita menyelesaikan 2 bab atau 3 pembahasan ya. Adab safar, kemudian salat, berkaitan dengan salat, dan sekarang syarat sah salat. Pekan depan insyaallah kita ambil beberapa pembahasan lagi
ya. Biidznillah. Kita tutup ikhwas sekalian pada kesempatan kali ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.